Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Oke guys, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim satu video melalui WhatsApp saya. Entah video apa yang dikirim untuk saya, segera saya akan lihat. Let's go. Lebih mudah orang Malaysia memahami bahasa Indonesia atau orang Indonesia memahami bahasa Melayu Malaysia? Justru lebih mudah orang Malaysia lah yang memahami bahasa Indonesia daripada sebaliknya, orang Indonesia memahami bahasa Melayu. Itu agak sulit. Saya kurang bersetuju dengan si bro ini. Karena kenapa? Saya kan sering sekali berkomunikasi dengan orang Malaysia. Bukan satu, bahkan ratusan orang. Kadang-kadang saya ngechat nih, perkataan yang menurut saya itu mereka paham, yang khususnya orang Malaysia. Tapi sejatinya orang Malaysia tidak paham. Jadi kesimpulannya 50-50. Orang Malaysia ada sebagian bahasa Indonesia mereka tidak paham. Sebaliknya, orang Malaysia ada sebagian bahasa Indonesia itu mereka tidak paham. Tapi kadang-kadang ya, pembawa acara berita dekat Indonesia itu kadang-kadang menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Malaysia. Contohnya kan esok, terus petang. Lebih mudah orang Malaysia memahami bahasa Indonesia atau orang Indonesia memahami bahasa Menurut Melayu saya mah Malaysia? 50-50. Justru lebih mudah orang Malaysia lah yang memahami bahasa. Prediksi saya ke depannya, nantinya ya kan, banyak orang Indonesia memahami bahasa nenek moyang kita, bahasa Melayu ke depannya. Karena atau sebabnya, banyak sekali sekarang berseliweran animasi dari Malaysia disetel atau ditayangkan di televisi-televisi Indonesia. Jadi nextnya kemungkinan generasi Indonesia lebih memahami bahasa nenek moyang kita, yaitu bahasa Melayu. Contohnya saja, anak-anak saudara saya kadang-kadang bila bercakap sesama temannya itu menggunakan bahasa Melayu. Sebabnya anak-anak saudara saya itu suka sekali tengok Ipin dan Upin, Boboiboy, Ejen Ali. Apalagi animasi Upin dan Ipin selalu diputarkan di televisi Indonesia setiap hari. Karena ratingnya bagus. Kenapa rating animasi Upin dan Ipin dekat Indonesia bagus? Anak-anak Indonesia itu kan banyak juga. Lepas tuh yang namanya anak kecil nggak pernah bosan bila diputar ulang-ulang. Daripada sebaliknya, orang Indonesia memahami bahasa Melayu. Itu agak sulit, mungkin agak susah. Kurang Karena setuju. saat 2 tahun yang lalu ketika aku mendengar kosakata bahasa Melayu standar, bahasa Melayu sehari-hari, ketika aku memahami kalimatnya itu, kalau dalam persenan mungkin bisa dikatakan 70-80%, 30-20%-nya itu aku susah untuk memahaminya. Kadang aku memperkirakan maksudnya apa, kadang aku langsung tanya ke teman, atau enggak kalau misalnya ada kosakata bahasa Melayu yang aku ini apa ya artinya gitu, kayak di bahasa Indonesia ini kayaknya ada gitu, cuman karena jarang dipakai, jarang digunakan, aku belum terbiasa juga. Tapi di Malaysia ini lebih sering digunakan loh gitu. Karena aku ngecek di DBP, Dewan Bahasa Pustaka, KBBI-nya lah kalau di Malaysia tuh. Nah, tiba-tiba ada orang yang berkomentar, ini kayaknya orang Malaysia sih. Dia sebut gini, orang Malaysia secara umumnya boleh atau bisa memahami bahasa Indonesia dengan baik jika tidak dicampur dengan bahasa daerah Indonesia yang terlalu kuat. Tapi saya perhatikan, banyak orang Indonesia yang tidak memahami bahasa Melayu Malaysia, walaupun dalam pertuturannya adalah bahasa Melayu standar. Ini bener banget, aku setuju, sesuai kenyataannya yang aku alami. Betul, karena saat itu di komunitas Malaysia itu, ketika awal-awal gabung, sebenarnya mereka kebanyakan di situ tuh pakai bahasa Melayu yang standar gitu. Ini udah pakai bahasa Melayu sehari-hari, standarnya kayak gini, kita ngomongnya kayak gini gitu. Tapi masih aku nggak paham waktu itu, karena aku masih belum mempelajarinya gitu. Satu kalimat yang pernah salah satu teman aku ucapkan ke aku kan bacanya tuh kayak gini, awak kena hantar baju batik Jawa dekat saya. Hah? Maksudnya apa ini? Aku tuh bingung karena kok pakai kata dekat, kok pakai kata kena di kalimat itu. Oh berarti selain memang aku mempelajari bahasa Melayu tuh, jadi kadang ada sedikit beda untuk pola kalimat atau kosakata yang memang di Indonesia tuh biasanya kayak gini gitu. Tapi sekarang pas aku udah mempelajarinya, aku tahu maksud kalimat itu yang memang 2 tahun lalu aku nggak ngerti. Maksud dari awak kena hantar baju batik Jawa dekat saya, maksudnya kamu harus kirim baju batik Jawa ke saya. Nah jadi kayak gitu. Contohnya aku bahas sedikit ya, kata dekat dalam bahasa Melayu, kata dekat atau bisa disingkat menjadi kat gitu. Tapi biasanya sebut deka atau kak. Contohnya kayak gini, saya nak minta maaf ke awak. Jadi aku mau minta maaf sama kamu, aku mau minta maaf ke kamu. Kata dekat kalau misalkan ditujukan untuk subjek orang yang kita ajak bicara, itu kalau bahasa Indonesia akan sebut sama atau ke. Saya cinta dekat awak, saya cinta ke awak, aku cinta sama kamu, aku cinta ke kamu, kayak gitu. Kata dekat itu kayak gitu. Tapi memang tergantung situasi kondisi kalimatnya. Kata dekat juga maksudnya sama, bisa digunakan juga dengan kata dekat seperti dalam bahasa Indonesia. Tapi biasanya waktu itu ada temen aku yang bilang, kasih tahu kayak misalkan bangunan ini tuh dengan bangunan A dengan bangunan B itu berhampiran. Dia kan pakai bahasa Melayu ya. Dia tuh sebut berhampiran. Aku agak
beberapa detik mikir berhampiran, oh maksudnya dekat berhampiran tuh, kayak gitu. Kayak contohnya lagi, kalau misalkan orang Malaysia tuh nanya gini, awak kak mana sekarang? Ya oh berarti kamu di mana sekarang? Kamu sekarang di mana gitu. Jadi kalau misalkan kata dekat atau at ditujukan untuk objek tempat, biasanya itu di bahasa Indonesia akan sebut di. Kamu di mana? Atau enggak waktu itu ada orang Malaysia yang tanya ke aku, awak Indonesianya dekat mana? Hah? Kamu Indonesianya dekat mana? Oh, maksudnya di mana? Terus juga kata kena. Nah, kata kena di kalimat yang tadi itu yang aku waktu itu nggak ngerti, nggak paham. Kata kena juga biasanya sering diucapkan orang Malaysia dalam bahasa Melayu standar, bahasa Melayu sehari-hari, untuk bermakna dalam bahasa Indonesia itu adalah perlu atau harus gitu. Tapi dalam bahasa Melayu pun sebut perlu juga gitu. Kadang gitu mereka juga tahu gitu, kalau orang Indonesia akan sebut perlu harus. Cuman untuk sehari-harinya aku sering dengar kayak misalkan awak kena belajar nanti boleh berjaya, kamu harus belajar nanti biar sukses gitu. Sejatinya kan bahasa nenek moyang kita itu Melayu, cuman kan Indonesia itu udah dijajah sama Belanda itu hampir 1 abad. Jadi ada bahasa Belanda ikut di bahasa Indonesia. Contohnya handuk. Handuk itu bahasa Belanda, cuman dipakai sehari-hari di bahasa Indonesia. Ada beberapa bahasa Belanda digunakan sehari-hari di bahasa Indonesia. Ya wajar aja kalau misalkan orang Malaysia tidak memahami beberapa bahasa Indonesia. Overall kesimpulannya, bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu itu hampir-hampir mirip, jadi jangan dipertikaikan. Toh sejatinya orang Malaysia maupun orang Indonesia itu satu nenek moyang. Oke teman-temanku semua, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.